Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih apabila pada saat ini kami semua dapat berkumpul di sore hari ini melalui Zoom bersama dengan Rebecca dan teman-teman lingkungan Santo Thomas. Mic-nya Pak Lili. Mic-nya mati Pak Lili. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih atas rahmat kasih-Mu apabila pada malam hari ini kami dapat berjumpa di Zoom ini pada sore hari ini, dan semoga perjumpaan ini dapat saling menyapa, saling mengakrab tentunya di dalam kasih dan cinta-Mu, dan semoga ini semua juga dapat memberikan kebaikan pada kami pribadi masing-masing, dan tentunya umat di lingkungan Santo Thomas ini supaya menjadi penuh kasih, guyub, dan juga penuh berkat. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini, sepanjang malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Romo. Tadi pas saya bicara pertama kali kelihatannya sudah terdengar. Kepecet. Baik, teman-teman terkasih. Pak Hartio sudah ada belum ya, Romo? Pak Hartio ngacung Pak Hartio. Kayaknya belum ya. Pak Hartio belum, baik. Baik, yang pertama terima kasih. Halo teman-teman umat di lingkungan Santo Thomas. Bagaimana kabarnya? Penuh sukacita? Amin. Amin. Ya, penuh sukacita. Ya. Nah, pokoknya sehari ini mau kesel, ada masalah atau apa, pokoknya penuh sukacita. Ya, baik, terima kasih. Hari ini, ya, terima kasih sudah mau menerima teman-teman yang kunjung dari DPH, dan kita saat ini mau saling berbagi rasa, ya. Maka dari itu sharing nanti tentunya pertama kali saya persilahkan untuk Den Baguse sing Mas Edi Anggoro. Baik, sebagai ketua lingkungan mohon dipersiapkan 1-2 buah kata sambutan, beberapa kalimat panjang juga boleh. Romo, ini nanti yang visi misinya dari Romo atau Pak Hartio aja? Yang ada siapa? Yang ada nggak ada, adanya Romo. Ya ada Romo ya Romo. Ya Romo aja. Baik. Nah sebelum waduh ini sebelum ke Mas Edi yang ganteng, Bapak Ibu yang tadi mungkin terlihat ada yang namanya Benedictus Triwidiatmoko. Ini apakah sudah tahu? Nanti jangan-jangan nggak tahu ini siapa ya, tiba-tiba nongol, nanti tiba-tiba nanti apakah itu lembut? Bukan ya, ini adalah frater. Maka kalau yang belum kenal, ini dipersilahkan. Nih frater ini tugasnya adalah perkenalan dari lingkungan ke lingkungan. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, kita berikan waktu kesempatan untuk Frater Tri untuk memperkenalkan diri. Bapak Ibu juga boleh bertanya, ya, boleh menelisik, boleh nanti jangan tanya sudah punya pacar atau belum, karena dia Frater. Baik, silakan Frater, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Lili. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, perkenalkan, saya Frater Benedictus Triwidiatmoko, sesuai dengan yang nama yang ada itu ya, Frater Tri, bisa dipanggil Frater Tri. Saya dari Paroki
Santo Klepu. Asal saya dari Paroki Klepu, Yogyakarta. Dari Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Itu. Lalu tahun ini diminta untuk menjalani tahun pastoral, belajar berpastoral di Paroki Kerapia bersama Romo Sunar dan Romo Krismanto dan seluruh umat Paroki Kerapia. Begitu perkenalan singkat saya, Pak Lili dan Banter Nuwun. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Frater Tri. Terima kasih Frater perkenalannya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya terhadap Frater? Mungkin asalnya dari mana ya, lahir tahun berapa, semangatnya kok mau jadi Frater, mau jadi Romo, kenapa? Dipersilahkan. Dan ngapain di Kerapia? Pun Kak Ros. Teleponnya di mana? Aja di Kerapia. Oh, di Kerapia sudah ngapain aja? Ya, terus Pak Agus? Paroki Klepunya mana? Paroki Klepunya mana? Monggo Romo. Monggo Frater. Baik, di Kerapia apa saja, saya sudah goes. Wes. Sudah mancing, ngampul. Mancing kerusuhan atau mancing apa nih? Sudah mancing, ngampul, dan tentu sudah, saya baru 1 bulan Bapak Ibu di Kerapia. Saya tiba di Kerapia itu akhir Juli, karena kebetulan masih misa online maka belum bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mungkin kalau yang ikut misa harian atau misa mingguan pernah melihat wajah saya, tapi kan tertutup masker, jadi wajah saya seperti ini. Itu ya. Asal saya Klepunya saya dari Sendang Mulyo, Pak. Oh, Sendang Mulyo. Gitu. Tetangga Frater. Oh, di tetangga. Ya, kalau tetangga jangan lupa nonggo nanti ya. Terima kasih Frater. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, untuk pertemuan kali ini, untuk apa yang menjadi visi misi gereja dari Romo Sunar. Romo, silakan. Bapak Ibu, sedaya, sugeng adik-adik, para putra, Frater, silakan minum Pak Lili. Selamat malam dan berkah dalam. Malam. Terima kasih responnya. Begitu masuk menghidupkan kamera, membuat semangat yang menyala. Layarnya oke banget, 31. Ini satu hal yang luar biasa. Artinya respon dari seluruh umat cukup baik dan menampakkan wajah lingkungan Santo Thomas yang sekarang ini tambun. Lingkungan yang termasuk gemuk ya. Kayak ketua lingkungannya ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ini menjadi impian sudah lama untuk bisa berkunjung. Mulai dari awal masa pandemi, dulu mengunjungi bersama dengan TPKP, lalu sekarang dengan DPPH, Dewan Pastoral Paroki Harian, ya, itu DPPH sekarang ditambah ada P1 lagi. Nah, tujuannya tentu Bapak Ibu itu ada ingin menyapa Anda semua. Kemudian juga tadi juga diungkapkan Pak Lili, saling berbagi suka maupun duka. Kita mengalami masa pandemi, ini tahun kedua, dan sebetulnya jadwal kunjungan itu sudah kita buat beberapa saat yang lalu. Waktu itu kalau dijalankan sebetulnya mungkin sudah selesai. Tapi bulan Juni, Juli kemarin terjadi ledakan yang luar biasa, penularan COVID. Lalu kita memilih untuk meng-off-kan dulu. Ya, meng-off-kan dulu supaya kita fokus untuk mendatangi sahabat-sahabat kita yang terpapar.
Nah, syukur pada Tuhan sekarang semakin banyak yang sembuh, meskipun juga ada yang ya kita dengan doa-doa kita tetap mendukungnya, saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan ya dalam masa pandemi ini. Lalu Bapak Ibu, situasi pandemi tidak boleh menumpulkan perjuangan dan pelayanan kita untuk membuat aneka macam kebaikan-kebaikan, baik dalam hidup pribadi, hidup keluarga, maupun juga hidup gereja kita. Kalau saya mengatakan gereja, artinya juga termasuk di lingkungan dan juga wilayah. Kita sudah memilih menjadi orang Katolik, maka otomatis kita menjadi bagian dari tubuh gereja. Mengimani Yesus otomatis yang menjadi bagian dari gereja. Orang tidak bisa mengecualikan, Romo saya hanya ingin jadi Katolik doang, tapi nggak mau jadi anggota gereja atau anggota warga lingkungan, tidak bisa. Menghayati iman Kristiani, pasti itu dihidupi dalam hidup menjemaat, menggereja. Maka abang, hijau, kuning, ungu, jambu, nobara, bir, wajah gereja, itu kita semua ambil di dalamnya. Termasuk juga di lingkungan wilayah juga paroki ini. Nah, Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik kita untuk berjumpa. Ini bukan seminar, bukan webinar ya, bukan webinar, juga bukan kursus apa, tetapi ini adalah tengok-tengok cerita, karena Bapak Ibu kan tengok-tengok semua, tadi nggak ada yang berdiri toh, semua duduk ya, tengok-tengok ya, duduk-duduk. Nah, Pak Lili sambil geleng-geleng gitu ya. Nah, kita ketemu hati ya, meskipun di rumah masing-masing, tetapi hatinya ketemu dan itu tetap memenuhi apa yang menjadi apa ya sabda Tuhan dalam Injil, di mana 2-3 orang berkumpul maka Tuhan ada di situ. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu yang ingin kita buat dalam perjumpaan malam ini, semakin mencintai gereja, semakin mencintai Tuhan, mencintai segala karya-karya gereja, dan juga segala perutusan gereja di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bapak Ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Pak Lili. Silakan Pak Lili, berkah dalam. Baik, terima kasih Romo. Baik, Romo, Bapak Ibu yang terkasih, Pak. Selanjutnya mohon beberapa kata dari Ketua Lingkungan, Mas Edi Anggoro, sekalian sharingnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Lili, Romo, dan Bapak Ibu semuanya. Dalu berkah dalam. Syukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun dengan cara Zoom, tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk semakin mengimani Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing kita dalam keadaan suka maupun duka. Kita tetap bersyukur, kita tetap, dan saya sangat berterima kasih pada Romo, Pak Lili, serta seluruh umat lingkungan Tumas, sehingga pada malam hari ini acara bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Cukup sekian saja Pak Lili, sambutan dari saya, matur suwun, berkah dalam. Terima kasih Pak Edi, kita berikan aplaus. Semangat. Baik, teman-teman terkasih. Wah, sangat luar biasa malam hari ini. Kenapa saya bilang kenapa sangat luar biasa? Karena seperti yang dibilang sama Romo, sepanjang kami itu kunjungan ke lingkungan-lingkungan, jujur ya, ini kelihatannya paling banyak. Ya, betul loh, ini berarti menunjukkan animonya wah ini luar biasa sekali ya. Ini berarti nanti sharingnya pasti wah, dan kebanyakan ini saya juga tahu ini kelihatannya wah ini luar biasa sekali umatnya. Nah, saya galeri kelihatan ada Bu Maria Teresia, terus Bu Desi ya,
Ini yang biasa saya kelihatan nih. Banyak yang biasa kelihatan, ada yang sembunyi ya, badannya besar tapi sembunyi tangan, Kak Monika ya. Ya banyak sekali ini. Pak Adrianus. Nah, ini karena kita ini acaranya itu dua arah, jadi bukan seminar seperti yang dikatakan Romo. Jadi kan Bapak Ibu yang terkasih boleh bertanya apa saja, mungkin berkaitan dengan program-program gereja boleh, atau yang kemarin ya ada yang sakit ya kena COVID itu boleh sharing ya untuk saling menguatkan bersama-sama. Atau di masa pandemi ini kan misa online ya, mau misa offline-nya kapan ya, untuk anak-anak pasti juga sudah jenuh. Nah, kira-kira teman-teman semuanya boleh silahkan kita saling menguatkan, kita sharing seperti itu ya. Mari dipersilakan. Mungkin malam Pak Agus, speakernya Malam. ya. Sharing tentang apa Pak Lili? Sharing tentang bagaimana keadaan sekarang ini Pak Agus. Masih semangat? Iya masih. Bagaimana keadaan? Gini aja ya Pak Lili dan Romo. Ya. Di Lingkungan Tombas itu kan paling dekat dengan kapel ya. Kapel Santa Maria Purwoyoso. Nah, kemarin kan sudah ada kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Pak Karno dan mengajak satu orang lagi. Tetapi untuk minggu kemarin, saya dan istri saya melihat atau lewat di situ, itu rumputnya itu tinggi-tinggi Pak Lili. Jadi kiranya perlu untuk ada bersih-bersih secara rutin yang dilakukan oleh gereja, karena kan sudah milik gereja, milik paroki. Kemudian sebelah barat itu juga ditanami oleh salah satu penduduk ketela. Ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kiranya bahwa kapling tersebut supaya hanya usulan saja dari saya atas nama ketua wilayah supaya ada perhatian dari pihak desa secara rutin. Jadi tidak hanya ketika rumputnya, tapi untuk bulan-bulan berikutnya itu dibiarkan. Karena sudah dulu pernah terjadi yang sekarang itu dibeli oleh MTK. Itu juga dulu rumputnya tinggi-tinggi, sampai kemudian juga ada surat dari warga setempat untuk supaya ada kegiatan untuk bersih-bersih kapling tersebut. Itu usulan dari saya untuk masalah kebersihan kapling yang miliknya paroki dekat sampingnya kapel Santa Maria Purwoyoso. Gitu Pak Lili. Oh, jeh Pak Agus, terima kasih. Ya, lalu yang kedua yang perlu saya tanyakan juga kepada pihak gereja untuk tatanan liturgi yang baru. Itu untuk paroki akan dimulai kapan? Apakah mulai minggu besok ketika offline untuk jadwal per wilayah itu sudah ada sosialisasi mungkin supaya kami juga bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Pak Lili. Siap. Terima kasih Pak Gus. Ya, untuk kapel sama TPE, deh. Ya, TPE. Nanti akan dijawab sama Romo belakangan ya. Di Romo mencatat ya Romo. Soalnya nanti biar nanti Romo saja yang menjawab. Banyak. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, silakan Bapak Ibu yang terkasih. Apakah ada yang kemarin di sini ada yang sama seperti saya nggak ya? Terkena COVID kemarin, saya juga kena loh COVID. Banyak.
Banyak. Siapa aja boleh angkat tangan? Oke, angkat tangan boleh. Woi, angkat tangan. Oke, angkat tangan aja ya, jangan angkat kaki loh. Angkat tangan. Wah, oh iya, bagaimana? Boleh sharing ya, waktu pas kemarin itu terkena bagaimana ya? Soalnya pasti banyak ini ya, kalau cuma sekedar apa mungkin semua sama, tetapi pada waktu pas kena itu apakah ada relasi yang terganggu atau tidak, mungkin tiba-tiba shock begitu ya. Saya tuh kalau sama istri saya, waktu karena kami itu berdua kerja, kami itu sudah tahu pasti bahwa ini tuh kemungkinan besar nanti kita itu pasti terkena. Kemungkinan besar pasti terkena karena kami itu kemana-mana begitu. Terus kemudian saya bilang sama istri saya, pokoknya nanti kalau seandainya kata kita kena salah satu, kita hadapi berdua. Gitu. Ya, istri saya selalu mendukung saya. Tapi begitu pas kena, set, lah betul istri saya mendukung saya. Lalu anak-anak sudah dipisah, lalu kemudian istri itu riwa-riwi, terus saya bilang begini, yang saya kalau manggil istri saya itu kalau di rumah tuh yang, soalnya dulu itu waktu pas kami pacaran itu ada lagu begini Bapak Ibu, yang hujan turun lagi. Wah, yang senyum-senyum ini tahu lagunya. Ya. Nah, saya tuh kalau panggil istri saya, yang kamu mending cek aja, karena kan bolak-balik terus akhirnya dia cek. Begitu pas dia cek, ternyata dia ikut positif. Nah, itu tiba-tiba langsung dia ada shock gitu kan, ada shock gitu. Padahal tadinya ya kita hadapin berdua sih, mantep-mantep aja nggak apa-apa. Begitu ada shock, saya tahu pada waktu itu saya lagi pas demam hari ketiga kalau nggak salah itu. Maaf ini saya ada tulisan your internet not stabil. Tapi bisa terdengar ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke ya, terima kasih. Nah, pada waktu itu tiba-tiba shock. Nah, saya tahu nih ini kalau tapi kalau seandainya kata saya itu nggak mensupport dia, pasti nanti keadaan kurang begitu nyaman. Lalu saya bilang, ayo kita kan bilang kita berdua bisa, kita berdua hadapi bareng. Wes, saya semangat, saya suka cita, ayo. Akhirnya kami saling mensupport ya. Yang tadinya itu saya itu sama istri saya disuruh di kamar saja, istri saya yang cuci, yang ngepel, yang ngapa-ngapain, terus karena berdua terus positif, akhirnya bisa taren ya. Istri saya nyuci baju, saya nyuci piring sama sendok, ya seperti itu. Ya, akhirnya terus kemudian satu titik yang kemudian membuat tiba-tiba nggak percaya ya, waduh, aku tiba no, aku tiba no dikenal gitu ya, positif begitu ya. Ya seperti itu. Saya pas dia positif, langsung pikiran saya tuh cuma WA sama Romo, saya positif, ya gitu ya. Terus saya bilang gini, wah setelah ini saya bisa menyumbang donor plasma. Saya semangat aja, senang. Walaupun waktu itu demam 3 hari, tapi saya bilang sama istri saya, nanti habis ini aku bisa donor. Saya tuh seperti itu. Tapi begitu set, ternyata istri saya juga kena begitu. Nah, tiba-tiba ada sesuatu hal yang mulai dikhawatirkan ya, gitu ya. Tetapi terus kemudian 1-2 titik itu dilalui. Nah, saya percaya bahwa setiap dari teman-teman ini mempunyai pengalaman yang sama. Ada 1-2 titik teman-teman bisa melaluinya dengan baik dalam nama. Paling penting, silakan teman-teman boleh sharing untuk saling meneguhkan. Oh, silakan Pak, monggo. Di speakernya dibuka. Mohon maaf, ini saya dengan Bapak siapa ya, Pak? Pak, speakernya Pak. Yang pojok sebelah mana nih? Pojok sebelah. Kayaknya apa kanan diklik gambar speaker belum hidup suaranya. Sudah jelas Mas. Sudah, nyun ngapun Pak, dengan Pak siapa? Pak Bergerak Marco. Oke, monggo. Ceritanya begini Mas. Jadi sekitar wilayah saya itu, di kampung saya itu ada beberapa
apa yang kena COVID. Ya, nah istri saya itu menggerakkan ya untuk manulah, boleh katakan saling membantu itu ya janjian atau dan lain sebagainya itu istri saya itu sering mengantarkan gitu-gitu, mengantarkan janjian dan mengantarkan itu. Lah kok istri saya sendiri yang kena, istri saya juga kena ini. Setelah istri saya kena, lalu saya sendiri juga kena. Jadi dua-duanya saya dengan istri saya, dengan puji Tuhan, kekuatan kita ya hanya pasrah dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan masih memberikan yang terbaik untuk saya menjadi baik, tidak lama lah, ya hanya kurang lebih 15 hari saya bisa dikurung seperti Mas tadi, nggak boleh kemana-mana. Kalau istri saya itu sampai dicarikan oksigen karena napasnya juga itu juga dicarikan apa-apa, kebutuhannya apa itu sudah lengkap, tapi ya begitu kan bisa berjalan dengan baik. Sekarang ini sudah kembali sehat lagi. Karunia Tuhan memberikan saya dan istri saya ini yang baik. Ya mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini ternyata untuk membantu dengan apa ya suasana seperti ini kok ternyata ya bisa menghantam diri kita sendiri. Ya ini menghantam diri saya sendiri dengan istri saya ini. Ya ini sebagai pengalaman saya. Mudah-mudahan ini COVID segera pergi dan kita bisa berkumpul kembali. Pengharapan saya ini loh, rasanya di rumah terus ada ya kelihatannya tidak bisa apa ya, kalau minggu nggak pergi itu ya nggak bisa pikiran nggak bisa fresh gitu loh Mas. Mudah-mudahan ini bisa segera pergi dan semua baik seperti sedia kala. Jadi kita sekeluarga ini bisa aktivitas kembali ke gereja. Itulah pengalaman saya, Mas. Wah, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, semoga sehat ya. Nanti COVID sudah berlalu, nanti Bapak dan Ibu bisa malam mingguan. Amin, terima kasih. Wah, mantap, terima kasih. Ya, memang ini pengalaman tersendiri ya. Karena kenapa kok dibilang pengalaman tersendiri? Karena ini dilalui seluruh dunia dan seluruh dunia pun mempunyai dinamika yang hampir sama dengan kita. Yang pasti setiap pribadi menghadapi dengan cara yang berbeda dan tentunya di dalam nama Yesus. Nah, kita sama-sama melaluinya. Amin. Baik. Ada lagi mungkin mengenai gereja. Oh ya, tadi disebutkan karena lama di ini ya, di rumah terus ya, kita nggak ke gereja. Nah, nanti ini puji nama Tuhan, kita sudah rencanakan, nanti Romo akan menjelaskan mengenai nanti misa offline yang akan kita rencanakan ya. Semoga nantinya karena umat kita sudah banyak juga yang sudah divaksin, ikut misa, lalu kemudian kalau yang setiap tahun pasti kan ada yang nambah umur ya, tadinya belum cukup umur untuk divaksin, lalu sudah cukup umur divaksin, maka nanti ada beberapa syarat yaitu dianjurkan kalau bisa divaksin seperti itu. Tetapi gereja tetap membuka, siapapun umat itu berhak untuk dilayani dan berhak untuk melayani. Maka siapapun jangan khawatir, silahkan kalau ada beberapa teman-teman yang mau ditanyakan untuk pelayanan gereja. Oke, baik, silahkan yang mau sharing kembali. Pak Bagio tadi kayak halo, say hello. Halo, Pak Bagio. Ya, selamat malam, Romo. Selamat malam. Oh iya, Pak Bagio Setiono. Wah. Iya. Ini masih di kerjaan, Romo, jadi tak sambil.
Halo. Monggo ya, monggo Pak Bagio, silakan. Ya, kami ingin sharing sedikit masalah kemarin waktu saya terkena COVID-19. Saya kan sempat juga diisolasi mandiri di rumah dinas wali kota itu selama 4 hari. 4 hari. 4 hari. Nah, setelah itu kan saya kan di sini kan kos Romo. Nah, setelah kos itu kan saya setelah isolasi mandiri selama 4 hari, saya pulang ke kos, itu terjadi penolakan saya pulang ke kos. Jadi istilahnya saya kan diusir gitu. Nah, karena saya di sini nggak ada siapa saja, nggak ada family, ya udah saya terlunta-lunta di jalan, ya puji nama Tuhan, ada pertolongan dari teman juga sih, sempat diinapkan, disembunyikan di rumah teman gitu. Nah, terus kemarin sempat juga saya setelah diusir, saya kan pulang ke kampung saya di Klaten gitu. Setelah di sana itu kok nggak ini ya Romo, istilahnya nggak ada istilahnya kayak bantuan apapun dari tetangga ataupun dari pihak kelurahan. Itu dikarenakan kita kan katanya dari kaum minoritas itu kayak diasingkan gitu. Walaupun saya diasingkan dari kaum kaum mayoritas, tapi Tuhan tetap tolong, tetap ada bantuan mengalir dari gereja-gereja lain gitu. Nah itu, ini saya sering sedikit aja masalah yang kemarin saya terkena COVID itu. Semoga ini COVID cepat berlalu, kita segera kumpul bisa misa bersama-sama kayak yang seperti dulu lagi gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Bagio. Baik. Ya, Pak Bagio, saya Lili Pak Bagio. Nanti kalau berjumpa di luar, saya Lili yang pakai kacamata satunya itu baru Romo Sunar. Oh, ya. Ya. Jadi kalau saya panggil aja Lili begitu ya. Oh iya ya Pak Lili boleh, Pak Lili boleh, Nyo Lili boleh, Ko Lili boleh. Mbak Lili jangan. Karena kan saya di sini kan juga sih gabung di lingkungan Santo Thomas. Iya. Ya, saya sebenarnya sih untuk misa itu udah lama di paroki Krapia, tapi baru gabung di di wilayah lingkungan Santo Thomas belum ada 1 tahun kayaknya. Bapak di tempat yang tepat kok. Di tempat yang benar. Ya ini soalnya teman-teman di lingkungan itu ini semua semangat semua dan senior semua. Jos. Tapi ya, saya mohon bimbingannya juga sih Romo, karena kan saya di lingkungan ini kan juga baru gitu. Sip. Dari pengalaman yang menarik ya, sampai ditolak karena minoritas ya. Barang siapa ditolak di dalam nama Yesus ya, Yesus terima. Ya, luar biasa ya. Memang kadang-kadang memang ada beberapa yang kurang mengerti, maka terus kemudian kita ketika mau pulang terus ampuni saja, nggak masalah. Iya, kemarin saya juga nggak ini ada istilahnya kayak nyimpen dendam waktu terjadi pengusuran. Cuma berdoa aja Tuhan ampuni mereka karena mereka juga tidak tahu apa-apa. Ini kan istilahnya kan wabah bukan aib gitu. Betul sekali. Kemarin waktu saya diusir ya saya cuma ngalah-ngalah aja, saya terus pergi. Iya. Sip. Luar biasa. Terima kasih Pak Bagio. Ya, sama-sama. Oke. Oh ya, ini Bu Desi udah mau nyalain speaker. Saya pikir gini mau nyalain speaker. Ya, boleh. Ya, sip. Kalau saya nggak sharing soal COVID karena saya juga kena. Saya cuman ini loh, gereja udah mau offline, tapi itu saya takut karena nggak bisa mazmurnya.
Oh iya. Susah. Memang saya juga nggak bisa, Bu Desi. Itu rasanya Saya mundur udah aja. Mazmur. Angkat tangan. Mbak Desi, Nah. Mbak Desi mau pindah ke lektor boleh? Malah tawari lukiran. Senang hati loh Kak. Apa ganti Romo? Malah tawari. Dan itu aja Pak Lili, Romo. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, baik, memang yang Mazmur yang baru itu memang beberapa memang harus menyesuaikan ya, tapi nanti lama-lama terbiasa kalau sudah mendengarkan kata. Tapi saya sendiri nggak mencoba, wong saya bukan pemazmur. yang biasa mazmur suaranya bagus saja sampai angkat tangan. Tapi nggak apa, Bu Desi, angkat tangan. Oke, diterima angkat tangan. Tapi yang penting jangan angkat kaki ya. Oke, angkat tangan aja. Tapi tetap nyanyi. Baik, terima kasih. Nanti jadi catatan juga review. Nanti kalau Romo pas ketemu pastoral bisa lihat sama lain. Tapi sebetulnya di FICAP, kalau nggak salah FICAP atau KAS itu ya, membahas mengenai Mazmur yang baru itu narasumbernya Romo Sunar. Saya pernah melihat kalau nggak salah waktu itu ya. Pak Lili, boleh Ya. jujur enggak? Boleh, silakan. Ya, anak Tuhan harus jujur ya. Iya kan tidak boleh ada dusta di antara kita katanya. Itu perintah Allah yang ke-berapa ya? 11. Kejujuran itu menyakitkan ya. Loh, suara speakernya Sorry, kepencet. apa mau jujur terus langsung di mute ya? Selama mengikuti misa dengan baru, jujur aja awalnya itu asing. Ya. Kok selama kecil sampai setua ini pun masih terlihat muda. Itu apa namanya? Itu diganti itu rasanya kok aneh gitu. Jadi memang ada penyesuaian. Saya sendiri pun gitu, apalagi dengan mazmur-mazmurnya itu terasa iya toh lagu ini kok tidak menyentuh, seolah-olah itu seperti itu, mungkin karena tidak terbiasa. Itulah kejujuran saya Pak Rini. Oke, terima kasih. Terima oleh gereja. Tapi memang begitu ya, kalau teman-teman yang mengalami dulu ketika perayaan Ekaristi, Romo masih menghadap ke sana gitu ya, lalu terus berubah menghadap kemari, dari ke sana kemari gitu ya. Itu ratusan gitu ya, lalu kemudian setelah lama baru terbiasa. Ketika sama dulu, ketika kor, bacaan, lektor, mazmur itu hanya tertentu, umat tidak boleh, itu juga ketika umat diberikan terus mulai ya ada berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang perlu disesuaikan ya, seperti itu. Nah, tentunya ini pun pasti gereja pasti akan juga dinamikanya, apakah perubahan itu nanti bisa dinikmati oleh umat atau masih harus diperbarui lagi ya. Tapi yang jelas dari kita kesiapan dibaharui, terus akan dibaharui sampai ketika kita bersama-sama berpulang, itu kita tuh akan diperbaharui seturut dengan ya, kalau bahasanya kitab suci, para rasul mengatakan kami dan Roh Kudus, ya kami dan Roh Kudus, nah itu gereja oleh hikmat Roh Kudus itu kemudian mengadakan pembaruan-pembaruan yang memungkinkan untuk dapat dinikmati atau diselaraskan dengan ajaran gereja. Nah, seperti itu. Nah, tentunya tapi nanti ya tetap akan menjadi catatan sangat penting. Betul ya. Nanti soalnya kalau saya kata nanti pas Monsinyur datang ke Kerapiak terus tanya gimana TPE yang baru,
Bagus, Monsinyur. Tahu. Nah, nanti Monsinyur teruskan. Ya, tapi ya itu nggak apa-apa. Ya, memang sih. Saya juga waktu pas mendengarkan beberapa memang kok biasanya cengkoknya ke sini, jadi cengkoknya kemana itu jadi oke, tapi menyenangkan sekali ya, ada hal baru itu mungkin bisa diterima atau mungkin tidak bisa diterima, tapi itu hal yang menyenangkan. Terima kasih Kak Ros. Ya, memang Kak Ros ini tampil kelihatan muda. Nggak tahu ini Pak Edi Anggoro ini ngasih vitamin apa ya? Semakin hari semakin cute dan muda. Oke, baik, silahkan teman-teman terkasih yang lain boleh. Ya wis. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Suyadi. Dalam maaf yang tua-tua ini umurnya sudah 70 tahun ke atas. Rasanya kangen kapan bisa ke gereja, ketemunya tuh kan paling-paling kalau ada misa tapi yang khusus orang Manula ketemunya baru sekali kalau nggak salah itu karena batasan umur kita nggak bisa ikut yang offline ya. Nah itu yang kadang-kadang rasanya kayaknya kapan banget kapan bisa ke gereja. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ada offline yang bisa kita ikuti. Yang semacam saya itu yang orang tua-tua gini kadang-kadang mohon maaf Romo dan Mbak Ani, bidang IT itu kami yang udah tua-tua gini nih tinggalan sekali. Kalau nggak ada cucu ya saya nggak ikut Zoom ini. Jadi mohon maaf itu. Nah untuk itu kami mengharapkan supaya bisa dalam waktu dekat bisa ada offline kembali. Yang kedua, Romo, kami punya pengalaman khususnya untuk kepada Romo. Kami di paroki itu ditunjuk sebagai DPSE. Orang-orangnya tua-tua semua, yang muda dicari pada nggak jalan. Padahal kalau kita mau kumpul pun susah, karena tua semua. Kan keterbatasan itu kalau boleh juga dalam waktu nanti ada penggantian pengurus, tolong yang tua-tua ini ikut di belakang. Kami siap untuk sebagai yang di depan serba sulit. Lalu juga tadi memang dikatakan oleh Pak Ketua Wilayah Pak Agus susah. Kapel kita ini memang pemeliharaannya sangat sulit kalau enggak paroki turun tangan. Kumuh sekali. Saya kebetulan satu RT dengan kapel itu, keluhan masyarakat sangat banyak sekali. Kalau dulu zaman saya di situ jadi RW memang pernah saya buat lapangan voli, sangat rawat. Tapi sekarang karena nggak ada yang senang olahraga, tumbuh rumput tinggi-tinggi, perlu turun tangan dari pihak paroki. Itu Pak Lili, begitu Romo yang dapat kami aturkan. Mohon maaf. Oke, Pak Suyadi, terima kasih masukan dan kerinduannya ya, sangat. Memang betul itu pasti juga menjadi kerinduan kita semua ya, teman-teman juga di SWOP. Nanti dipikirkan Pak Suyadi sudah memikirkan ini Romo tuh walaupun tenang-tenang tuh tapi dia sudah siap banyak hal. Tapi jangan khawatir Pak Suyadi, gereja ya Romo dan juga teman-teman itu memang kita itu memang sebisa mungkin melayani semuanya, semua dari lansia sampai ke anak-anak. Memang kemarin-kemarin ada kita itu keterbatasan dan kemudian kita untuk mengadakan misa lansia, kita bilang ada nekat karena arahannya dari Pemkot sama Kuskupan ya, itu kan ada beberapa pembatasan. Tetapi karena kita melihat yang memungkinkan supaya itu pun karena kerinduan maka kita buka. Nah, tentunya nanti ya kita ini kan sudah lumayan slowdown.
berkat doa kita bersama pasti ya. Semoga nanti ke depannya ini kalau tidak ada ya boom lagi dan kemudian sudah shutdown, kemudian dari Keuskupan itu sudah agak lunak ya, diserahkan ke tempat paroki ya, tentunya nanti kita pikirkan untuk bersama-sama ya, supaya teman-teman dari yang usia lansia pun bisa ke gereja seperti itu, tanpa harus ada lansia khusus seperti itu ya. Ya, makasih ya Pak. Dan khawatir ini kerinduan kita bersama ya, pasti kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa. Yang terpenting soalnya masalahnya adalah nanti dari Pemkot sama apa arahan dari gereja, dari Keuskupan. Untuk nanti untuk kapel nanti Romo Sunar nanti yang menjawab. Terima kasih. Oke. Nah, ada lagi teman-teman? Kak Teres mungkin yang biasanya mencet urgent. Biasanya nggak pernah bersuara Kak Teres itu. Nah, siapa tahu hari ini mau bersuara. Kak Teres mau bernyanyi? Oh enggak. Silahkan teman-teman, boleh. Ya, mungkin dari orang muda Katolik, Wejan. Kalau dulu saya muda-mudi Katolik. Kalau sekarang ini OMK, ya orang muda Katolik. Ada OMK-nya? Siapa? Kak Monika? Silakan Kak Monika. Kok kayak ditembung mau dilamar orang. Baik, silakan satu lagi ya. Kita sudah jam 9.48, nanti kita jam 20.00 kita berdoa bersama. Silakan ada lagi yang boleh? Pak Arso? Halo? Halo Pak Arso? Pak Arso ada di situ? Saya udah lama nggak dengar suaranya Pak Arso. Halo Pak Lili. Halo. Bagaimana kabarnya Pak Arso? Pak. Berita, Pak. Sehat tentunya. Sehat. Gimana Pak Lili? Sharing Pak. Gimana ini hari-hari ini? Bisa online masih? Masih. Oke. Kerja juga masih. Kerja masih. Satu Pak Lili. Gereja itu. Oh, iya. Bentar lagi. Ada lagi itu besok. Iya. Kan udah offline. Iya. Itu yang belum vaksin gimana? Ya. Jadi memang dianjurkan kalau yang sudah vaksin ya, kalau dianjurkan seperti itu. Nah, tapi itu bukan jadi mengenai vaksin tidak vaksin itu tidak diwajibkan. Karena kita mall ya, kalau mall kan harus pakai street seperti itu. Tetapi kita sama-sama tenggang rasa juga. Nah, kalau untuk masalah vaksin dan tidak vaksin, karena vaksin itu juga ternyata itu kan ada yang persen tercover ya, kalau dapatnya yang Moderna ya berarti 100%, kalau dapatnya Astra itu ya berapa 75% ya kalau nggak salah, kan masing-masing seperti itu ya. Kalau bisa, kalau memungkinkan vaksin ya, tapi kalau seandainya kata ada kerinduan dan terus kemudian ingin datang ya nggak apa-apa ya. Itu anjuran untuk divaksin itu karena begini, supaya nanti kalau seandainya sudah cukup umur, dalam pengertian kalau ada beberapa teman-teman yang masih di bawah umur tidak boleh suntik, lalu kemudian dia sudah komunitas pertama dan juga sudah maksudnya ya, lalu kemudian ingin ke gereja, tidak ada salahnya kalau seandainya kata kemudian diusahakan untuk vaksin seperti itu ya. Gini Pak Lili, kalau nekat gimana misal? Ya. Boleh ke gereja? Boleh. Pasti boleh kan? Boleh. Asal kita kan sehat. Sehat. Itu ya mau. Boleh.
makanya sebutnya bukan diwajibkan Pak, tapi dianjurkan ya begitu. Jadi memang kita nggak mewajibkan karena nanti kita tuh jadi latah kalau mau nanti lama-lama mau terima sakramen apa-apa mungkin terus kemudian ada anjurannya harus vaksin begitu ya. Kita tidak begitu. Yang terpenting udah dari timnya kesehatan kita itu prokes, kedua tidak sakit. Nah, ketiga kalau seandainya keluarga atau saudara atau yang berdekatan atau tetangga mungkin kita ada yang sakit dan kita baru berrelasi supaya tidak ke gereja kan takutnya terus kemudian jadi OTG menulari teman-teman yang lain. Ya, tapi itu anjuran Pak ya. Tapi kalau seandainya kata memungkinkan ya bisa vaksin seperti itu. Ya. Nah kalau terkait dengan datang tidak datangnya itu nanti kan kalau biasanya itu dari ketua lingkungan ya. Kalau nggak salah ya waktu itu kan nah itu tinggal daftar di situ ya. Sudah Pak Lili, terima kasih. Terus kapan vaksinnya Pak Arso? Belum daftar, belum daftar. Tadi udah di. Oh ya malahan semilir jalan-jalan divaksin suntik. Good sip. Pak Bagio? Present? Ini terus ini mencet terus. Oh gitu. Ya kalau ngomong kan ini tidak device. Nah, aku dulu ini. Ya betul Pak Arso. Jos, terima kasih Pak Arso. Baik. Oke baik kalau tidak ada lagi betul tidak ada lagi yang mau ditanyakan disampaikan. Nanti Romo akan menyempurnakan apa yang saya katakan. Kalau ada yang salah saya direvisi ya Romo. Nanti ulangan lagi. Ulangan. Kak Rosita langsung ketawa. Biasanya Kak Rosita yang ngasih ulangan. Baik, untuk yang terakhir kita berikan waktu dan tempat Romo untuk beberapa hal tadi mengenai rutinitas dari membersihkan kapel. Karena kalau cuma sekali-sekali ya nanti itu bersih nanti jadi ini lagi ya. Terus tangga juga sudah ada yang komplain. Lalu kemudian mengenai TPE tadi Mazmur itu kurang banyak yang agak kesusahan mengikuti. Juga untuk mengenai vaksin nanti offline dan lansia. Monggo Romo. Ya, sebelum saya Pak Bagio kok itu raise hand lagi, ada sesuatu yang mau disampaikan? Pak Bagio. Jadi saya sambil kerja ini Romo. Oh. Saya masih di kerjaan ya. Oh ya. Itu kok angkat tangan ada yang mau dibicarakan? Enggak ya? Enggak. Pencet tadi. Oh, terpencet ya. Oh ya. Iya. Baik. Prater mau komen sesuatu sebelum saya. Bisa udah Prater lagi. Gimana kau? Masih Romo. Oh, mau komen sesuatu silakan. Nah, kalau mau ada yang mau dikomentari atau dibundeli barangkali. Mungkin karena saya juga baru di Kerapia dan baru juga mengenal Bapak Ibu dalam perjumpaan virtual. Kita masih menunggu situasi membaik dan puji Tuhan mulai besok minggu itu kan sudah misa offline yang mendapat kesempatan misa offline ya kita gunakan dengan baik, yang belum mendapat kesempatan ya kita berdoa dari rumah. Begitu nggih Bapak Ibu, semoga pandemi segera selesai dan paling tidak saya selama setahun itu bisa ketemu dengan panjenengan semua. Begitu Romo, Bapak Ibu, matur nuwun, berkah dalem. Berkah dalem.
Ampun, Romo. Speakernya Baik, Romo. terima kasih Bapak Ibu semua, juga brother. Beberapa hal yang memang itu perlu ditanggapi ya. Yang pertama tentang kapel. Jadi memang wilayah Poroyoso itu istimewa. Itu satu-satunya wilayah yang punya kapel. Punya kapel. Dulu sebetulnya sempat kita rancang supaya kapel itu ada jadwal misa rutin. Orang mung saat mongso gluduk ya, tapi ada jadwal rutin. Waktu itu kita pikirkan Jumat pertama itu kan dulu misa 2 kali di gereja, 1 digeser di Purwoyoso. Tetapi belum sempat kesampaian, sudah terhempas oleh pandemi ini. Bapak Ibu benar bahwa memang kapel itu adalah milik hak miliknya memang PGPM mana kita itu Santo Ignatius ya, PGPM Santo Ignatius, dan itu juga berarti otomatis adalah milik keuskupan ya, milik keuskupan. Tapi kemudian memang dari segi tata kelola, perawatan, termasuk kalau ada jimbrung-jimbrung suket atau apa, nah itu otomatis meskipun itu milik keuskupan, itu kita yang juga menjadi bagian dari pemiliknya, itu ya yang paling dekat, itu ya mestinya memang, tapi ya masa bubut suket kan tidak ngatri Bapak Uskup semacam itu kan. Artinya begini Bapak Ibu, untuk segi perawatan, misalnya perlu ngecat atau mungkin ada bagian yang rusak semacam itu ya. Nah tentu karena itu adalah bagian dari paroki, maka kita bisa saling support ya, saling support. Tapi tentu untuk hal-hal yang memang itu hal praktis, misalnya masalah lantainya perlu disapu, dipel ataukah tidak, mungkin kamar mandi, termasuk di situ rumput-rumput semacam itu. Nah, sebetulnya ini yang paling mudah untuk menjalankan itu adalah paguyuban umat yang paling dekat, yang paling dekat. Nah, maka khusus untuk wilayah Purwoyoso, kita ada 6 wilayah, artinya ada 6 ketua wilayah. Nah, khusus untuk wilayah Purwoyoso itu memiliki kekasan yakni kapel. Maka nanti ketua atau pengurus wilayah nanti ikut menggalih bagian ini. Bagaimana kapel itu bisa dirawat, dijaga. Lalu tentu ada banyak hal yang memang perlu support dari paroki, pasti akan disupport ya, pasti akan disupport. Tapi hal yang praktis yang memang mudah dilakukan, misalnya perlu kerja bakti pora itu kan tidak harus ya yang jadwal dari paroki ya, itu kan sangat-sangat praktis, maka mungkin itu bisa dikepiaki umat setempat. Moga-moga pandemi segera berakhir, lalu gereja atau kapel itu dapat semakin kita maksimalkan untuk kita gunakan sebagai pusat pendalaman iman, pusat kegiatan ekaristi dan sebagainya. Sehingga judul kapel lalu terpenuhi, tidak sekedar bangunan belaka. Kemudian Bapak Ibu, kaitan dengan hal-hal baru tadi beberapa diungkapkan. Saya itu tipe kalau ada hal yang baru itu tertantang. Saya itu suka akan tantangan. Coba Frater itu kalau saya ajak bersepeda ya, saya itu mesti suka rute-rute yang menantang. Nah, hal yang baru itu menantang. Dan itu bagi saya secara pribadi itu membuat gairah ketika sesuatu itu ada sesuatu yang baru, orang mau ngono-ngono wae, orang mau wae, tapi ada sesuatu yang berbeda, unik, mencongak, membuat orang apa tadi semacam itu. Nah, maka ketika gereja itu berdinamika dengan pembaruan-pembaruannya, itu kalau saya secara pribadi memang buat apalagi lama-lama gereja sudah menetapkan seperti itu, dan bahkan termasuk Bapak Kardinal itu sudah mengatakan dengan gamblang tentang penggunaan hal baru dalam TPE misalnya, lalu juga KWI menegaskan tentang buku Mazmur.
tunggu apa lagi? Nah, Bapak Ibu kalau melihat bahkan katedral pun belum berani menggunakan TPI yang baru sampai saat ini. Ning Krapyak wis gunake semenjak bulan Juni dahulu. Nah, maka Bapak Ibu kaitan dengan ini, maka karena misa online selama ini kita sudah menggunakan, maka itu kita gunakan. Hal-hal yang baru, ada keunikan itu pasti. Kayak Bapak Ibu ada pergantian romo itu pasti ada klop-klopan yang berbeda, ya. Dan itu biasa dan itu harus dipandang sebagai dinamika gereja yang malah justru dinamis, orang mau ngono-ngono wae. Bagi romo juga ada variasi, lalu juga bagi umat juga ada variasi, ada hal yang pasti itu berbeda, baru, dan sesuatu yang baru itu pada awal pasti sesuatu yang agak tidak enak ya, agak tidak enak. Banyak hal ini bisa kita temukan. Nah, maka tadi juga Pak Lili memberikan contoh-contoh konkret itu juga memang sungguh terjadi ya. Kemudian misalnya madep rono ganti madep rene, mungkin awal-awal simbah-simbah kita dulu yang merasa aneh, bisa kok adep-adepan karo romo. Iki ora tumon kok ini. Tapi nyatanya itu sudah terjadi bertahun-tahun, lalu orang menjadi punya kemampuan adaptasi, lalu bisa mereka ikhlas dengan baik. TPI yang semenjak digunakan tahun 78, yang masih kecil waktu itu kita gunakan terus, padahal itu baru edisi percobaan. Itu sudah nyaman. Tapi tahun 2005 dahulu, Vatikan memang meminta untuk TPE disesuaikan dengan kongregasi yang mengatur tata ibadat di tahta suci, maka Bapak Kardinal waktu itu Kardinal Julius meminta kita untuk taat kepada tahta suci. Maka 2005 TPI ini ganti. Awal-awal juga rasa aneh. Saya mengalami pakai TPI yang dulu, ganti TPI 2005. Sinau meneh. Tapi bagi saya ada sesuatu yang baru itu menantang, menyegarkan. Ono sesuatu yang perlu dipelajari, ini menantang. Unik bagi saya. Nah, TPI 25 wis nyaman dipakai, ternyata itu pun masih ada rembukan macam-macam. Lalu akhirnya juga kita demi kesatuan kita dalam satu gereja bersama dengan Bapak Suci di Vatikan, maka akhirnya penyesuaian pun dilakukan. TPI yang baru ini muaranya adalah ketaatan kepada terjemahan asli. Ketaatan kepada terjemahan asli. Maka memang beberapa terjemahan yang dulu itu dibuat lebih smooth bagi perasaan Indonesia, itu lebih ditonjolkan ketaatan kepada terjemahan yang asli. Maka beberapa ungkapan-ungkapan itu nyeleneh ya, nyeleneh. Tetapi nah itu tantangan bagi kami para romo. Kata kesenya yang harus diperkuat. Mengapa? Jawabannya kok sekarang ini tidak Tuhan sertamu dan sertamu juga. Mengapa sekarang ini itu hilang? Itu tantangan bagi kami para romo. Kudu jelaske. Apa bedane? Mengapa? Lalu umat menjawabnya dan bersama rohmu misalnya ya. Dan juga beberapa banyak hal yang lain yang ada dalam TPE baru kita. Tapi pasti Bapak Ibu, yakinlah rumusan yang ada di situ itu adalah rumusan yang bermuara dari ajaran-ajaran resmi di dalam gereja. Itu secara teologis pasti itu dipertanggungjawabkan dan tidak sesat ya, meskipun nanti suatu saat juga akan ada pembaruan-pembaruan lagi. Bersyukurlah Gereja Katolik yang sebagian orang mengatakan itu kolot sebagian. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Ya terbukti beberapa, tapi ternyata dibuktikan bahwa ternyata gereja itu senantiasa membarui diri. Termasuk dalam tata ibadat, dalam rumusan-rumusan, penjenengan bayangke saudara-saudara kita yang muslim, itu kalau sholat, tata geraknya iki yo biyen tekan saiki wis kok ngono kuwi. Mana pernah mereka berpikir pembaruan-pembaruan. Ya wis kok ngono kuwi. Nah, Pak, ya mungkin bisa banyak cerita. Sembayangnya ya seperti itu. Tapi kita kan ada inovasi-inovasi ini sebetulnya merupakan sesuatu yang menyegarkan.
Nah, harapan kita umat Katolik itu juga menjadi umat yang cukup terbuka terhadap pembaruan, tidak beku oleh sesuatu yang sudah mapan, lalu tidak berani berinovasi, berkreasi secara baru lagi. Justru kalau saya secara pribadi ini tantangan baru yang menarik ketika ada sesuatu yang baru di hadapan kita. Nah, ini juga termasuk Mazmur ya. Sing sinau mboten namung jenengan, tapi juga kami para romo itu sinau, termasuk frater. Termasuk frater. Keuskupan KWI itu sudah menyediakan fasilitas tentang Mazmur, jenengan arek buka nang YouTube Mazmur minggu keberapa, tanggal berapa, klik itu langsung sudah keluar. Carane sinau akan lebih mudah dengan mendengar beberapa orang, maka ya di-setel aja YouTube-nya sambil ditonton note. Ikuti aja diulang-ulang, itu nanti akan lebih mudah. Itu Bapak Ibu, kemudian misa offline akan kita lakukan besok Minggu, mulai Sabtu ya, mulai Sabtu. Kemudian tentang vaksin sudah dijelaskan oleh Pak Lili, tetapi saya menambahkan lagi tanggal 18 Agustus Bapak Suci Fransiskus itu memberikan himbauan kepada semua orang Katolik, ayolah vaksin demi kebaikan semua. Artinya kalau di situ dirumuskan sangat dianjurkan bagi yang sudah vaksin, benar yang dijelaskan Pak Lilik, itu tidak berarti yang belum vaksin tidak boleh misa. Tidak ya, tetap boleh, tetapi memang dianjurkan, sangat dianjurkan yang sudah vaksin. Itu artinya sebetulnya seruan dibaliknya itu adalah umat Katolik tolonglah jangan anti vaksin. Honora umat dengan Thomas yang masih anti vaksin. Bapak Suci Fransiskus meminta kita untuk vaksin. Nah, kalau memang sudah ada kesempatan untuk bisa vaksin, vaksinlah. Jangan termakan oleh hoax yang di dunia maya, yang akhirnya banyak orang, bahkan beberapa tenaga medis juga begitu, menolak untuk vaksin. Nah, di balik rumusan itu sebetulnya adalah seruan, ayo umat Katolik bareng-bareng demi kebaikan semua. Ketika Anda sudah punya kesempatan vaksin, vaksinlah. Semacam itu. Nah, maka Bapak Ibu, itulah yang ingin kita bangun bersama dalam gereja kita, dan semoga nggak ada yang terlewatkan tadi ya. Oh ya, tentang tadi yang sahabat kita yang sempat ditolak ya, ini saya baru mendengar ini ya. Ya, itu sebagian wajah dari masyarakat kita, sebagian wajah dari masyarakat kita, dan semoga semakin tidak ada yang punya karakter komunitas yang semacam itu. Sebetulnya jenengan itu harus mengadu ke Pak Hendi bisa sebetulnya itu, mesti ditandangi orang itu atau masyarakat itu kalau memang ada yang melakukan penolakan. Nah, itu semoga yang sekarang sudah sembuh lalu segera dapat kembali ya, meskipun mungkin butuh aneka macam penyesuaian dan juga yang pernah terpapar ya. Tetapi seturut dengan pertemuan kemarin dengan dokter dengan tim gugus COVID paroki, meskipun mungkin butuh penyesuaian, yang penting adalah tetap berani bergerak, Kok ambekannya orang apa yang biyen saat ini kenal COVID, memang dinamikanya mungkin seperti itu, tapi jangan menyerah pada keadaan. Bertahap, jangan kemudian ngelukro, kecil hati, tetapi terus berani bergerak, nanti cepat atau lambat pasti akan kembali seperti dulu. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Lili yang menjadi respon atau tanggapan dari saya. Terima kasih untuk seluruh umat di lingkungan Santo Thomas. Berkah dalam. Oke, sama Romo. Romo Sunar. Oke, sinten? Oh, Pak Agus.
Dari saya Pak Agus. Ya. Yang tadi yang saya usulkan itu bukan kapelnya, tetapi yang kapling sebelah kapel yang akan dijual, yang belum laku, nah itu yang saya masukkan. Kalau untuk kapel dasarnya memang kami sudah sering kali bersama. Kapling sebelah kapel yang akan dijual itu yang banyak rumputnya dan juga tinggi-tinggi. Maka ketika 3 minggu sebelumnya itu patutnya kami minta dibutuhkan. Karena ada orang yang tanya. Nah itu pas rumputnya tinggi-tinggi itu yang saya sampaikan ya susulkan itu supaya dari pihak paroki, kalau itu memang harus paroki ya supaya ada bersih-bersih kapling itu yang secara rutin begitu loh. Maksud saya seperti itu. Kemarin sudah saya tanyakan kepada Pak Karno, tapi nggak ada perintah dari Pak Tony. Begitu. Ya, kalau untuk rumput-rumput itu hari Minggu kemarin juga saya bersih-bersih yang di kapel, lalu ada suatu warga yang mendatangi saya bahwa cerita bahwa ada ularnya begitu di kapling yang kosong itu. Begitu ramai yang masukkan hal kapling yang sebelahnya yang mau dijual. Ya, saya pikirnya itu sama ya. Ketika itu ada hal yang memang bisa dilakukan oleh umat wilayah, misalnya membersihkan rumput-rumput, misalnya itu tidak apa-apa saya kira kalau memang bisa dilakukan. Memang itu butuh ragat, ngomong Pak Rocky semacam itu. Nanti ya memang praktis banyak hal apa itu umat terdekat yang memang lebih mudah untuk itu ya, meskipun nanti itu tetap catatan di tingkat paroki supaya tanah itu tetap kita ilik-ilik butuh opo diapake dan sebagainya. Ya ingatan Pak Agus tetap kami catat, nanti kita sampaikan. Pak Lili tolong ingatkan saya ya, saya pelupa. Siap. Dicatat. Baik, terima kasih Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya mungkin pertemuan kita akhiri saat ini. Pak Edi, ada yang ingin disampaikan? Baik, Pak Lili. Saya mewakili umat lingkungan Santo Thomas sangatnya kepada gereja Romosunar yang pada waktu mungkin sebagian umat kami yang terpapar kemarin dari gereja, khususnya dari Romosunar, telah memberikan perhatian yang lebih dan sangat baik sekali, terutama untuk masalah vitamin, kemudian juga ada masker, sanitizer, roti yang sekiranya sangat membantu kepada umat kami sehingga umat kami merasa diperhatikan, umat kami merasa diberikan semangat sehingga umat kami mempunyai semangat untuk sembuh, dan saya selaku wakil dari suara umat di lingkungan Santo Thomas sungguh-sungguh berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pada Romosunar. Matur suwun. Terima kasih Pak Edi. Baik, Romo, Frater, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata atau guyonan yang kurang berkenan. Ini memang karena saya dikasih pesan supaya ini tidak serius-serius. Ngeles ya Mo ya. Bapak Ibu terima kasih. Ya, ada beberapa teman dari DPH yang ada Pak Marius, ada Mbak Odi, tapi kelihatannya sudah. Oh, Mbak Odi masih ada Kak Odi. Masih ada tuh, senyum-senyum tuh. Ya, Mbak Odi masih senyum-senyum. Mbak Odi ini nanti akan punya hari bahagia, ya. Tapi tidak tahu tahun kapan.
Bapak Ibu mohon maaf ya, saya tuh suka bercanda supaya ini apa, karena saya tuh orangnya pemalu, jadi saya tutupi dengan banyak bercanda. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima kami, dan terima kasih sharing-sharingnya yang meneguhkan, menguatkan kejujurannya, kejujuran dari Bu Desi dan Kak Rosita. Ya. Terima kasih. Dan kita tutup dengan doa ya. Kita mohon berkat dari Romo. Baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan syukur, kami berterima kasih oleh karena kasih dan cinta-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan ini, dan kami tahu dan percaya bahwa perjumpaan ini kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Kami percaya bahwa melalui teman-teman dan saudara-saudara kami di lingkungan Santo Thomas ini, kami saling dikuatkan dan teguhkan. Kami bersepakat pada malam hari ini, sekiranya boleh semua umat di gereja dan khususnya di lingkungan Santo Thomas ini semuanya dalam keadaan sehat, dan segala sesuatunya menjadi baik, berkat dan rahmat-Mu boleh Engkau tambah-tambahkan, dan supaya berguna bagi umat sekalian. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan segala sesuatu yang sudah disampaikan pada malam hari ini untuk kebaikan bersama. Semoga dapat kami tindak lanjuti dengan baik, dan sehingga boleh memberikan kenyamanan bagi lingkungan, bagi sesama kami. Dan saat ini kami mau undur diri. Kami mau melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing, dan mungkin kemudian beristirahat. Kami mohon berkat-Mu melalui Romo Gembala kami, Romo Sunat. Tuhan bersamamu, saudari-saudara semua, saudari-saudara semua, keluarga-keluarga yang berhimpun dalam perjumpaan virtual pada malam ini, khususnya dari lingkungan Santo Thomas, dengan segala perjuangan, pelayanan, dan juga istirahat malam ini bersama keluarga, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Romo, Frater, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum bahasa Inggrisnya apa sih ya? Live apa live ya? Kita foto dulu aja ya, biar ada kenang-kenangannya. Yang belum on kamera silahkan di on kan kameranya. Nah, kita foto. Oke. Rambutnya. Yuk. Rambutnya betulin dulu. Rambutnya dibetulin. Oke, gitu ya. Yang belum pakai rambut, pakai dulu rambutnya. Gigi palsu. Yuk, satu. Romo yang screenshot ya. 1, 2, 3. 2 halaman ya, ini baru satu. Oh, baru satu. Oh, wis ding salaman. Oh, kaya loro mau. Iya, betul. Baik, Romo, Frater, terima kasih. Pak Edi, teman-teman di lingkungan, terima kasih. Tuhan berkati. Jaga kesehatan semua. Amin.